Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesti Lestari, NPM C0C023018. Sekarang saya akan membuat analisis transaksi keuangan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini saya sudah menyiapkan 17 transaksi yang mana akan kita analisis ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kita langsung mulai aja. Disclaimer bahwa konten ini dibuat untuk memenuhi tugas bersama maksud saya pengantar akuntansi, artinya saya juga masih belajar dan masih membutuhkan masukan dan saran-saran. Kita mulai saja. Di sini, Nyonya Lesti membuka usaha laundry dengan nama Lesti Clean di sebuah ruko di daerah Pendotan Bulat. Ruko ini ia sewa dari kakaknya. Untuk menjalankan usaha ini, Nyonya Lesti mempekerjakan 2 orang karyawan. Jadi karyawan ini memang sudah dicari dari awal untuk membantu di usaha laundry ini. Dan berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi di laundry Lesti Clean pada bulan Agustus 2023. Transaksi yang pertama itu terjadi pada tanggal 1 Agustus tahun 2023, yakni Nyonya Lesti menginvestasikan uang tunai sebesar 500 juta rupiah sebagai modal awal. Di sini karena Nyonya Lesti menginvestasikan uang tunai, artinya pada persamaan dasar akuntansinya di sini tanggal 1 Agustus tahun 2023 aset berupa kas bertambah. Jadi tunai pada persamaan dasar akuntansi itu disebut sebagai kas bertambah sebesar 500 juta rupiah. Jadi aset berupa kas bertambah sebesar 500 juta rupiah. Dan di sisi sebelah kanan di sini karena tadi yang memberikan modal awal adalah Nyonya Lesti sebagai pemilik laundry ini, maka ditulis pada modal pemilik atau owner's equity. Punya ekuitas berupa modal pemilik bertambah 500 juta rupiah. Oke, cukup. Kita masuk ke transaksi yang kedua. Ini pada tanggal 2 Agustus tahun 2023, Lesti Clean membeli peralatan yang terdiri dari mesin cuci, mesin pengering, setrika, dan peralatan lainnya dengan total harga 25 juta dan baru dibayar sebesar 20 juta. Di sini seluruh peralatan nilainya adalah 25 juta rupiah dan baru dibayar 20 juta. Artinya di sini masih ada 5 juta yang belum kita lunasi yang disebut sebagai hutang. Langsung saja kita catat pada tanggal 2 Agustus tahun 2023. Peralatannya bertambah sebesar 5 juta rupiah. Ini adalah nilai dari seluruh peralatan dan tadi kita membayar sebesar 20 juta rupiah. Karena kita membayar artinya di sini kas kita berkurang. Kas berkurang atau di sini jika akun berkurang maka kita beri tanda kurung atau tanda strip sebagai penanda bahwa transaksi tersebut berfungsi sebagai pengurang. Oke, di sini tadi aset berupa peralatan bertambah di debit 25 juta dan aset berupa kas berkurang atau dikreditkan 20 juta rupiah, artinya masih ada 5 juta rupiah. Di sini kita catat sebagai utang. Di sini saya buat sebagai utang usaha sebesar 5 juta rupiah. Liabilitas berupa utang usaha bertambah sebesar 5 juta rupiah. Kita masuk ke transaksi yang ketiga. Masih di tanggal 2 Agustus 2023, Lesti Clean membayar uang sewa ruko sebesar 250 juta untuk 1 tahun ke depan terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2023. Jadi di sini perusahaan ini menyewa sebuah ruko karena kita menyewa
kita belum merasakan manfaatnya untuk 1 tahun, ini dibayar 1 tahun, maka ia dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Karena dia beban sewa yang belum kita rasakan manfaatnya. Jadi kita catat sebagai sewa bulan di muka tanggal 2 Agustus tahun 2023. Bisa. Oke, di sini sewa karena tadi kita membayar secara tunai maka otomatis kas kita berkurang sebesar 250 juta rupiah. Oke, kasnya sudah dikurangi. Kita masuk ke transaksi yang keempat. Yakni transaksi yang terjadi pada tanggal 3 Agustus tahun 2023, Disiplin membeli deterjen, pewangi, dan perlengkapan lainnya untuk 1 bulan ini dengan total harga 4 juta. Karena deterjen dan pewangi ini adalah masuk barang yang harus dipakai, maka ia tergolong ke dalam perlengkapan. Kita catat pada tanggal 3 Agustus tahun 2023, membeli perlengkapan senilai 4 juta rupiah. Jadi kita membeli secara tunai, otomatis kas kita berkurang sebesar 4 juta rupiah. Oke, di sini di kelompok aset sudah ada 1 akun yang diterbitkan dan sudah ada 1 akun lagi yang dikreditkan. Artinya kejelasannya sudah selesai dan karena ini sudah seimbang, 4 juta didebit dan 4 juta dikredit. Masuk ke transaksi yang berikutnya. Ini pada tanggal 4 Agustus tahun 2023, membayar beban iklan sebesar 200.000 untuk promosi online yang sudah dipublikasi pada tanggal 2 Agustus 2023. Jadi karena kita sudah merasakan manfaat iklannya, iklannya sudah diberikan ke kita, maka kita punya kewajiban untuk membayar iklannya. Manfaat Agustus tahun 2023, kita membayar beban. Beban di sini bertambah. Jadi di sini ekuitas berupa beban bertambah di walaupun beban ini masuk ke kelompok ekuitas, tetapi dia bersifat mengurangi ekuitas. Jadi ketika beban bertambah, maka ekuitas itu berkurang. Ke di sini ekuitas berupa beban itu bertambahnya di debit. Pasangannya karena tadi kita membayar secara tunai, maka kas kita berkurang besar 200.000. Kita masuk ke transaksi yang berikutnya. Ini tanggal 7 Agustus tahun 2023, menerima pendapatan pertama dengan total 1.300.000. Kita masukkan, karena ini pendapatan, ketika pusat mendapatkan pendapatan, maka akun yang berpengaruh yaitu kas dan pendapatan. Pendapatan terdiri dari 2, ada pendapatan diterima di muka dan ada pendapatan jasa. Nah, ini langsung dibayar. Kita juga sudah memberikan jasa, maka dicatat di pendapatan jasa di kelompok ekuitas. 2023. Oke, tambah 1.300. Di ekuitas ini pendapatan jasa bertambah 1.300.000.
karena kita menerima tunai, otomatis kas yang kita miliki juga bertambah sebesar 1.300.000. Transaksi berikutnya, tanggal 8 Agustus tahun 2023, telah menyelesaikan jasa remote sebesar 1.300.000 yang akan dibayar minggu depan. Karena ini pendapatannya belum kita terima, ini disebut sebagai piutang. Piutang ini termasuk ke dalam kelompok aset karena piutang ini bisa sewaktu-waktu kita tagih, bisa kapanpun kita tagih. 8 Agustus tahun 2023. Oke, piutang kita bertambah sebesar 1.300.000. Ini tadi adalah pendapatan biasa. Jadi kita catat pada ekuitas bagian pendapatan sebesar 1.300.000. Mengapa ini dicatat pada pendapatan? Karena kita sudah memberikan jasa, maka ia termasuk dalam pendapatan jasa. Oke. Ke transaksi yang berikutnya. Ini pada tanggal 9 Agustus tahun 2023 menerima pendapatan lagi dengan total 1.100.000. Ini adalah pendapatan jasa yang langsung diterima tunai. Dari tanggal 9 Agustus tahun 2023 menerima pendapatan sebesar 1.100.000. Nah, kita menerima pendapatan tunai, maka lagi kas kita juga bertambah 1.100.000. Jadi di sini aset berupa kas sudah didebitkan dan pendapatan tadi sedang penambah ekuitas, artinya pendapatan bersama di kredit. Jadi ada satu akun yang didebitkan dan ada di akun di sisi lainnya dikreditkan. Oke, selesai. Ke transaksi yang berikutnya, yakni tanggal 12 Agustus tahun 2023, membayar biaya pemasangan WiFi sebesar 500.000. Biaya ini juga bisa masukkan menjadi beban internet atau juga dicatat sebagai beban entertain. Oke, pada tanggal 12 Agustus tahun 2023, membayar beban dan menyebut ini sebagai beban internet sebesar 500.000. Sini bebannya bertambah, di debit 500.000. Nah, kita membayar, maka otomatis kas kita berkurang sebesar 500.000. Kita ke transaksi yang berikutnya. Jadi setelah membayar WiFi, pada tanggal 15 Agustus 2023, menerima uang pelunasan piutang jasa divisi remote sebesar 1.300.000 atas jasa yang sudah dikerjakan minggu lalu. Nah, jadi piutang yang tanggal 8 tadi sudah dilunasi. Tanggal sini piutangnya karena dibayar, maka di sini piutangnya berkurang sekitar 300.000. Karena kita sudah menerima pelunasannya berupa uang tunai, maka otomatis aset berupa kasnya, aset ini berupa kas bertambah sebesar 1.300.000. Sudah, kita ke transaksi yang berikutnya. Tanggal 16
yaitu menerima pendapatan sebesar 950.000. Jadi laundrynya kembali menerima pendapatan pada tanggal 16. Sini pendapatan biasa 950.000 ya, dan kita sudah menerima pendapatan biasa, uang langsung dibayar tunai, otomatis kas kita juga bertambah 950.000 rupiah. Ya, ke transaksi yang berikutnya, ini tanggal 23, membeli perlengkapan berupa pewangi seharga 500.000. Jadi di sini perusahaan ini kembali membeli perlengkapan tanggal 23 Agustus tahun 2023. Sini perlengkapannya ya, jadi aset berupa perlengkapan tambah sebesar 500.000. Karena kita membeli secara tunai perlengkapan tadi, maka aset berupa kas kita berkurang 500.000. Kita tidak perlu ke akun sisi yang lain karena tidak ada akun di sebelah kanan ini yang dipengaruhi. Langsung saja ke transaksi yang berikutnya. Ini pada tanggal 24 Agustus tahun 2023 menerima pendapatan sebesar 1 juta rupiah. Pendapatan sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ini adalah pendapatan biasa yang dibayar tunai. Artinya ini mempengaruhi akun pendapatan dan kas. Pendapatan dulu supaya sesuai dengan urutan kalimat di transaksinya. Besar 1 juta rupiah. Dan kas bertambah 1 juta rupiah. Oke. Ya, ke transaksi yang berikutnya, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Membayar biaya air dan listrik sebesar 1.500.000. Jadi setelah dalam bulan Agustus itu perusahaan ini sudah melakukan manfaat air dan listrik. Ini adalah perusahaan laundry yang otomatis menggunakan banyak listrik dan air. Maka ketika kita sudah merasakan manfaat, maka kita wajib membayar biaya beban. Kita langsung catat tanggal 27. Beban biasanya di keterangan ini dicatat sebagai beban listrik dan air ya, sekitar 500.000. Karena kita membayar beban secara tunai, maka kas kita berkurang besar sekitar 500.000 juga. Oke, jadi tadi beban sudah bertambah debit, sekarang kasnya berkurang di kredit. Seperti itu. Ke transaksi yang berikutnya, ini dari pada tanggal 29 Agustus tahun 2023, membayar pelunasan utang peralatan tanggal 2 Agustus tahun 2023 sebesar 5 juta. Jadi utang beli peralatan ini tadi masih ada sisa 5 juta dan dibayar pada tanggal 29 Agustus tahun 2023 ini. Saja kita catat tanggal 29 Agustus tahun 2023 utang ya. Sorry, ini kurang
Nah, jadi karena utangnya lebih banyak, maka dia berkurang. Kita kan bayar utang pasti menggunakan uang. Di sini kita menggunakan uang tunai, yang artinya kas kita berkurang sebesar 5 juta rupiah untuk melunasi utang peralatan. Jadi di sini utang saldo normalnya di debit, ketika dia berkurang maka dia bertambah maka dia dikreditkan. Dan kas, maksud saya karena utang liabilitas saldo normalnya bertambah di kredit. Jadi ketika dia berkurang maka dia dikreditkan. Sedangkan kas masuk kelompok aset, dia saldo normalnya bertambah di kredit. Jadi ketika dia berkurang maka dia dikreditkan. Jadi ketika bertambah dia di debit, sekarang berkurang di kredit. Jadi di sini tadi sudah satu sisi debit dan satu sisi kredit. Akan dikatakan double entry atau berpasangan. Kita ke transaksi yang berikutnya. Di tanggal 30 Agustus tahun 2023 menerima pendapatan sebesar 1.200.000. Sama seperti tadi pendapatan jasa. Dan jasa tadi sebesar 1.200.000. Sini pendapatannya bertambah sekitar 200.000 karena kita menerima pendapatan jasa secara tunai. Kas kita juga otomatis bertambah 1.200.000. Kita ke transaksi yang terakhir, ini tanggal 31 Agustus tahun 2023. Laundry Resiklin membayar beban gaji karyawan sebesar 2.600.000. Jadi gaji ini sudah include untuk 2 orang karyawan. Nah, di sini tidak ada keterangan per orang. Jadi artinya ini sudah include untuk seluruh karyawan. Kita catat tanggal 31. Bayar beban gaji sebesar 2.600.000. Kita membayar otomatis kas kita berkurang karena kita membayar gaji karyawan. Kan logikanya apa sih, dibayar tunai. Maka di sini dia mengurangi kas sebesar 2.600.000. Oke, sudah menganalisis transaksi yang terakhir pada bulan Agustus ini. Kita lihat totalnya di sini kas, aset berupa kas, jumlah dari keseluruhannya setelah tambah dan dikurangi dipengaruhi beberapa transaksi, yaitu 222.550.000. Sedangkan piutangnya karena tadi ada 1 piutang dan sudah dilunasi, jumlahnya adalah 0. Ini aset berupa sewa di gedung lengkap hanya 1 kali dipengaruhi tadi ketika sewa ruko sebesar 250 juta. Di sini tadi peralatan dibeli di awal 4 juta, lalu menjelang akhir periode membeli lagi 500.000, 4 juta ditambah 500.000, 4 juta 500.000. Dan peralatan tadi sudah membeli 25 juta dan tidak ada transaksi yang mempengaruhi peralatan lagi. Jumlah akhirnya 25 juta rupiah. Masuk ke liabilitas tadi usaha ini
Kesalahan sistem, tapi mesti bisa kita lihat ini ada jumlahnya 5 juta. Jadi utang peralatan kan kita masih ada 5 juta yang belum kita bayar. Nah, kita baru bayar 20 juta, masih ada sisa 5 juta. Tapi di periode sudah dilunasi, dan ini minus 5 juta, karena tadi sudah dibayar, sudah dilunasi. Maka jumlah akhirnya adalah 0. Ya, ini jumlah akhirnya 0. Nah, jadi di liabilitas ini, tadi kita hanya mempengaruhi satu akun, akhirnya tetap 0. Dan di ekuitas, ini modal pemilik tadi tidak ada penambahan ataupun pengurangan, maka jumlahnya tetap 500 juta. Lalu pendapatan jumlah akhirnya itu 6.850.000. Lalu beban, jumlah atau total seluruh beban yaitu 200.000 ditambah 500.000 tambah 1.500.000. Ini tadi adalah beban iklan, dan ini tadi beban ya, beban internet. Ini ada beban air dan listrik, dan beban gaji sebanyak 4.800.000. Oke, ini ada kesalahan. Oh, ini benar ya, 4.800.000. Dan bisa kita lihat di sini hasil dari isi aset yaitu 502.050.000, dan jumlah dari total liabilitas dan ekuitasnya ini bisa kita lihat 0 ditambah 502.050.000, hasilnya 502.050.000 balance. Ini hasil akhirnya sudah balance. Semoga ini benar. Oke, tadi sekian hasil analisis transaksi saya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Semoga ini bisa menambah ilmu bagi kita, bisa bermanfaat bagi saya dan bagi yang menonton kita. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Untuk titik dan sarannya saya persilakan di kolom komentar, ataupun teman-teman juga bisa menyampaikan langsung. Saja dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.